Mari aku temui penyakit kolesterol darah tinggi. Nasabah kita makan tidak sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat media sekalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Luar biasa cintanya Rasulullah kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakaratul maut, maka ketika itu Rasulullah sempat menjerit, artinya pergi ke sini sepi. Rasulullah merasakan sakit. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, qad khuffifa 'anka bid'an wa sab'ina sakar." Ya Rasulullah, kamu masih merasakan sakit. Padahal 70% lebih sakitnya sakaratul maut telah diangkat darimu. Artinya cetem itu merasakan makhluk 70% lebih dari merasakannya. Akhirnya Nabi tak kasih mamaku berdiam Rasulullah. Kemudian setelah itu dia bertanya, "Ya Israel, bagaimanakah engkau mencabut nyawa umatku?" Maka Israel mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencabut nyawa umatmu itu seperti tebasan pedang. Papada kolilek silet." Coba kita bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita jajar itu silet, kemudian kita mampu nyunyuki, bagaimana sakitnya? Begitulah sakitnya sakaratul maut. Maka tiba-tiba Rasulullah ketika beliau merasakan sakit, langsung dia berdoa, "Allahumma khaffif ala ummati sakaratul maut wa thaqqil alayha." Ya Allah, ringankanlah sakit sakaratul maut umatku dan timpahkan kepada saya, biar saya yang tanggung. Bayangkan luar biasanya cintanya Rasulullah kepada kita. Dalam keadaan sakaratul maut yang dipikir kita bagaimana bisa selamat. Tak dapat mengingat. Biasanya orang kalau sayang kepada anaknya, sudah mau sakaratul maut, dia akan panggil itu anaknya. Nah, datang ke sampingku, datang ke sini, menjadi sedih, sudah tidak enak perasaanku. Biasanya orang tua itu akan dipegang anaknya karena sayangnya kepada anaknya. Tapi perlu kita ketahui, ketika orang tua tersebut sakaratul maut, maka tanpa terasa dia genggam anaknya sampai mau pecah tulangnya. Artinya apa? Orang tua yang begitu sayang kepada anaknya, ketika sakaratul maut kasih sayangnya hilang, dia sedih ngicet dan hukka anaknya. Tapi kita bayangkan ini kita, ketika beliau merasakan sakaratul maut, yang diingat adalah kita. Bukankah ini menunjukkan begitu besar cintanya Rasulullah kepada kita? Makanya para sahabat, mereka begitu cinta kepada Rasulullah. Karena kenapa? Mereka tahu, mereka paham Rasulullah sangat cinta kepada mereka. Sampai-sampai ada seorang sahabat namanya Thawban. Ini Thawban ini, dia suka kalau sholat berada di sebelah kiri. Suatu hari Rasulullah bertanya, "Hai Thawban, manakah sama dogolan atau ini? Kenapa saya melihat engkau sangat kurus?" Apa yang dibilang Thawban? "Ya Rasulullah, saya kurus bukan karena saya kurang makan, tapi di malam hari ketika saya pulang ke rumah, saya berpikir, apakah besok pagi kita masih bisa bertemu ya Rasulullah? Tidak enak perasaanku kalau tidak bertemu dengan kita." Sampai begitu para sahabat tidak tidur malam karena ingin bertemu Rasulullah, karena cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, idza ana muttu wa mutta," kalau saya meninggal dan engkau pun meninggal, maka saya tahu engkau akan berada bersama para nabi. Wa ana duna, dan saya akan berada di bawah tingkatan surga engkau. Wa khasyitu alla arah, saya khawatir jangan sekarang saya tidak bisa melihat engkau di dalam surga. Bayangkan sahabat tidak melihat Rasulullah di dalam surga, tidak enak itu surga dia rasa. Kenapa? Karena begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada seorang jemaah dari Pakistan. Dia merasa sangat cinta kepada Rasulullah. Ubudillah dengan senabita. Apa-apa saja yang diminta Rasulullah maka saya akan berikan. Seandainya dia bilang saya hidup di zaman sahabat, maka apa saja permintaan Rasulullah saya akan berikan. Seandainya dia minta nyawaku saya kasih. Orang Pakistan ini atau bahasa Ogina termasuk Mogoroko. Akhirnya orang Pakistan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat yang lain. Nak pendi. Satu kuda yang bawa penumpangnya ada Rasulullah, ada orang Pakistan tersebut, dan ada beberapa orang sahabat. Ketika bendi ini berjalan, tupui, tiba-tiba dia mulai menyebrang. Nah sebab matanya ini tahu nikah. Maka ketika itu orang Pakistan ini loncat dan sahabat yang lain pun loncat. Apa yang dipikir orang Pakistan ini yang merasa cinta kepada Rasulullah? Dia loncat tidak pikir-pikir, dicari batu yang besar. Kemudian dia ingin ganjal ini, rodanya bendi. Ketika dia mau ganjal, ternyata sahabat sudah mengganjal roda bendi tersebut dengan kepala dan badannya. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Sahabat untuk menolong Rasulullah tidak pakai akal, tidak pakai, langsung dirinya sendiri dikorbankan untuk keselamatan Rasulullah. Tadi orang Pakistan itu sangat cinta, dia bilang sama Rasulullah. Itu pun ketika Rasulullah dalam kesusahan masih sempat dia cari batu. Tapi sahabat tidak, langsung badannya dia menjadikan ganjalan. Makanya usahakan kita begitu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Aku bilang matanya suruh datang. Kita mau derajat surga yang tinggi di akhirat nanti. Perbaiki kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan salah satu mewujudkan kecintaan itu kepada Rasulullah, ada dua perkara yang mesti kita lakukan. Yang pertama, perbanyak salawat. Usahakan setiap hari kita banyak bersalawat. Aku perlu minimal 100. Allahumma salli alaihi. Ini keluar dari bibir kita setiap hari minimal 100 kali. Bahkan bagi orang-orang yang memang istilahnya mau duduk di kursi panas, kepala desa kah, DPR kah, menjadi bupati kah, perbanyak selawat. Karena kenapa? Dengan kita memperbanyak selawat, orang itu melihat kita senang. Makanya kita ketahui. Dan kalau kita berbicara, pembicaraan kita didengar. Perbanyak selawat. Bahkan kalau kita berselawat 1 kali saja, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Nigi masalah kita cicen, maka Allah Ta'ala sendiri akan bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Bayangkan Allah bersalawat kepada kita. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, usahakan kita belajar menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah memandang sunnah itu kecil, semuanya besar. Kok bisa besar? Karena dulu sahabat, mereka mengamalkan agama karena sunnah. Kenapa engkau sholat berjamaah? Sunnah Rasulullah. Kenapa engkau membaca bismillah ketika makan? Sunnah Rasulullah. Jadi mereka mengamalkan agama karena sunnah. Tapi sekarang banyak orang meninggalkan amal agama karena sunnah. Tak dapat nikah, maka dia mampir jamaah. Nasa sunnah komi, dijamin lelong kipala, dan dijamin itu dosa. Dia meninggalkan amal agama karena sunnah. Jangan seperti ini, rogi. Karena kalau kita hidupkan sunnah, kebahagiaan dunia akhirat akan kita dapatkan. Boleh kita ambil contoh untuk menutup daripada hikmah maulid pada malam hari ini. Contoh pertama, aku minum kue. Sunnah kalau kita minum air, duduk, detok-detok, sudah. Kemudian buka, masukkan bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. 3 kali. Dalam kitab Syama'il disebutkan barang siapa yang minum seperti ini, maka selama air itu berada dalam tubuhnya, anggota tubuhnya tidak akan bermaksiat kepada Allah.
Artinya hidupkan sunnah, maka Allah Ta'ala akan jaga anggota tubuh kita dari bermaksiat. Balik contoh santri, aku mau pakai pakaian yang sesuai, tidak mungkin belok tanah di warna ini sirinya toni, tidak mungkin lo mengelip belok, pasti muka pecina. Kalau pengalaman aku kayak kesantri itu, aku jokke, bela-bela, anda minta muka di pecina yang menjasinya lagi, bosnya macam masalah. Tapi coba negara yang mau pecina wajib nama putih, tidak mungkin salah tanah. Artinya apa? Sunnah akan mencegah kita dari maksiat. Ini baru satu sunnah, baru cara minum saja. Belum lagi satu sunnah lagi yang terkadang kita abaikan, kita pandang enteng. Masuk rumah mengucapkan salam. Kita menganggap sunnah ini sebagai apa? Amalan anak-anak saja. Karena rata-rata anak-anak TK sudah diajarkan atau tahu kebelamunah dari salat. Kita menganggap ini perbuatan sunnah ini untuk anak-anak. Padahal ini sunnah luar biasa bapak-bapak ibu-ibu ketuaannya. Dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadisnya hasan. Man sarrahu alla yajida syaitan innahu wala makilan wala mabitan falyusallim idza dakhala baitah. Nigi-nigi barang siapa yang tidak mau syaitan masuk ke rumahnya, syaitan tidak bermalam di rumahnya, syaitan tidak tidur siang di rumahnya, syaitan tidak makan di rumahnya, falyusallim idza dakhala baitah, maka ketika masuk rumah ucapkan salam. Berarti aku mageresan kita bolata itu setan yang mondro saniwen. Dia boleh matiin roe, dia tenang deh. Kalau bodoh itu setan yang ketahuan. Tapi tak dampingi kalau kita masuk rumah tidak mengucapkan salam, berarti setan itu masuk ke dalam rumah kita. Inilah penyebabnya perkelahian dalam rumah tangga. Boleh contoh. Engkau laki tak ibu-ibu, tamat dia beresan, tidak mengucapkan salam. Tiba-tiba masuk. Ketika masuk rumah dia lihat pakaian belum dilipat. Untuk itu nasi beli guna saja pada lupa nasi pakaian padahal saya sudah dilipat. Masuk ke dapur dan lihat piring belum dicuci. Maka komitmen di nasi ini ke situ boleh bising. Diminta bapak-bapak namanya kubur boleh. Di dalam sudah kemarai, dia tak mengorok mati roh. Asal gue jangan betul ini, asal gue di betul ke bapak nomor boleh. Ni tes ingat tak malu pangasal ini jangan ingat. Akhirnya masa sebelina perkelahian yang ada. Kenapa bisa terjadi? Nah sebab itu setan yang tambah kibolata yang diperlihatkan adalah keburukan. Tapi coba digere bapak yang pertama mulana assalamualaikum. Masuk serius setannya. Kamu mereka keadaan rumah sama. Ketika masuk dilihat di ruang tamu masih ada pakaian yang belum dilipat. Maka lelaki tak boleh kasih purutun begini. Tak ada orang ini tapi jika dia begini bisa langsung purutun kasih tangannya begini. Ada orang ini begini bisa purutun begini. Sisa ni tak ikmatin doang mengorok maka dia boleh. Puru laga tau ni kisahnya puru ni bisa anakku, cemil anakku, masasak dengan anakku, libur kepakat dengan anakku. Wajar nasab, dia mulai kasih macam-macam. Wajar diistirahat, lebih baik bisa dicerna, lepel dan dipakai. Kenapa dia bisa berpandang seperti itu? Nah sebab tambah malaikat. Itu malaikat yang diperlihatkan adalah perkara yang positif, maka jangan kita. Sehingga apa yang tumbuh dalam kehidupan rumah tangga tak adalah kasih sayang, karena malaikat senantiasa ada di rumah. Ini ucapkan salam saja. Makanya jangan pandang enteng sunnah Rasulullah. Maki maku kue banyak orang kena penyakit. Tak dapat ikat nampak umur 32 kolesterol nak kena darah tinggi. Engkelaman penyakit pula. Ada sebab bapak-bapak ibu-ibu dia nama kaja agar mereka tidak sesuai dengan sunnah. Boleh contoh, kalau kita mau berpuasa, disunahkan itu makan sahur. Itu waktu sahur sekitar 20-30 menit sebelum tamu subuh. Nampak disunahkan mana sahur. Dan kata ini mau betah-betah kita sengaja jago kita. Nama tadi 10. Mau masuk maka kita lupa. Akhirnya mandi kita 10 mati lagi. Akhirnya sudah minggu lagi mau puasa, kan lagi penyakit pula. Bapak
sebab penyakit gulengka, udah gimana matur memang tidur. Tapi coba kita ikuti sunnah Nabi tay, makan sahur, udah gimana sahur, tahajud kita tersempat umat tidur langsung jadi masa pada subuh. Maka penyakit gula akan jauh dari kehidupan kita. Mari matur temeng penyakit kolesterol darah tinggi. Nah sebab kita makan tidak sesuai dengan sunnah. Itu sunnahnya Pak. Dulu Rasulullah kalau mau makan, kalau ada buah-buahan didahulukan buah-buahan. Dulu buah-buahannya kurma. Jadi kita makan di kosong apel ataupun misalnya ikan jahnya. Dulu buah-buahannya itu kurma atau anggur. Apun ke anggur atau kurma, error Pak Joro kandangnya kita baru makan roti. Sunnah. Kemudian sebelum makan sunnah minum air. Dalam kitab Tafsir Munir itu kalau kita minum air sebelum makan bagaikan emas. Minum air ketika sedang makan bagaikan perak. Minum air setelah makan bagaikan racun. Ini orang tidak masuk. Kemudian habis makan sunnahnya jangan dulu minum, tangguh dulu 10 menit, 15 menit atau tunda setengah jam. Alhamdulillah. Kekuatannya Pak, agar untuk bapak-bapak insya Allah bisa mengalahkan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua akan sehat badan. Kenapa sekarang banyak kolesterol, banyak darah tinggi? Udah ki mandre, mandela ki daging, minum isi besok. Mende mana yang lemah biasa, eron nanti penyakit. Eron penyakit. Makanya kalau kita ingin sehat, ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khidmah Maulid pada tahun ini, pada malam ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun semakin bersemangat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadza minni wa akhwatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat media sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.